Sandaran Hati, Chapter 7, Pertemuan Pertama, Top 3. Adegan hari ini masih terngiang di pikiran Nelufer. Terlebih berkata naif, terus hatinya bertanya-tanya, pentingkah perhatian pria itu baginya? Nelufer, kendalikan dirimu, gumamnya, menasehati diri sendiri. Kemudian, dengan tenang, ia membawa langkah memasuki rumah. Namun fokus wanita itu sedikit bermasalah. Lihat saja, pot bunga berukuran besar di kedua sisi pintu nyaris ia tabrak. Dan sialnya, asisten kemarin malam lagi-lagi menangkap wanita itu. Juga lagi-lagi datang mengadu pada si nyonya rumah. Apa yang terjadi padanya? Seluruh ibu Konita tak bisa menyingkirkan kecemasan, walau tak diungkapkan. Tak mau sesuatu bertambah buruk, juga penyesalan didapat pada akhirnya. Ibu Konita pun meyakinkan diri menemui Nelufer. Ia ketuk pintu kamar itu 2 kali sebelum menerobos masuk. Terlihat Nelufer tengah duduk termenung di tepi kasur. "Sayang, apa yang terjadi?" tegurnya. Seketika itu Nelufer mengangkat kepala. Ia tatap sang ibu dengan sorot mata kosong. Sungguh itu menambah kecemasan ibu Konita sebagai orang tua. "Tidak ada, Ibu. Nai hanya jenuh, bosan di sini." Akunya terpaksa berbohong. "Lalu apa yang Nai inginkan?" "Untuk apa Ibu bertanya demikian? Apa Ibu mampu mengabulkan setiap keinginan putri Ibu? Semua telah diatur juga ditetapkan oleh kaum lelaki di rumah ini. Kakak sekalipun tak berada di pihakku." Lirih hati ibu Konita mendengar pengakuan tersebut. Ya, ia sama sekali tak memiliki kuasa di rumah itu, kendati kepala keluarga tak bersama. "Jangan berkata demikian, sayang. Lihatlah kakakmu mendukung usaha toko yang Nai rintis." Sangkalnya berusaha membesarkan hati Nelufer. Seringai meledek dipertontonkan oleh Nelufer, seraya berkata, "Ya, itu karena aku harus mandiri. Semua kemakmuran ini adalah milik kakak pada akhirnya." "Nelufer, tolong jangan berkata demikian." Ada penekanan pada intonasi suara ibu Konita. Sejujurnya, ia sependapat, namun fakta bahwa putranya masih memikirkan hati orang terdekat tak boleh dilupakan. "Apa yang membuatmu berpikir demikian, Nelufer?" tegur Azad tiba-tiba. Entahlah sejak kapan pria itu berdiri di tengah pintu. Namun yang pasti suara tegurannya mampu menyentak mereka. Spontan ibu Konita merapatkan diri ke sisi Nelufer, berharap putranya tak mewarisi watak keras sang ayah dan bersikap lebih bijak. "Azad, jangan tanggapi perkataan adikmu. Dia hanya jenuh, mungkin ingin berlibur." "Begitukah ibu?" "Nelufer, lihatlah kakak," timpal Azad. Sepertinya tak sepemahaman. Ia dengan kedua bola matanya menatap seksama raut wajah sang adik, seolah sedang mencari kebenaran dari pernyataan sang ibu barusan. Nelufer tak menyahut juga tak bertindak patuh. Sebaliknya, ia bangkit dari sana, berjalan acuh memasuki kamar mandi. Dua alis Azad seketika itu saling beradu hingga membentuk guratan di dahi. Jelas ia terpancing emosi, tetapi tak ingin menciptakan keributan. Ibu Konita bangkit seketika itu juga. Setengah tergagap, juga terperanjat, ia pandangi pintu kamar mandi. Sadar dirinya berada di tengah-tengah situasi dengan atmosfer mengkhawatirkan. Ia datangi Azad, mencoba memberikan pengertian sekaligus membesarkan hati putranya tersebut. "Ibu, Nelufer sepertinya tertekan di sini. Tapi jika aku memberinya izin keluar, ayah tak segan bertindak. Kaki tangannya cukup loyal," terang Azad. "Ibu mengerti, nak. Nai anak yang baik. Mungkin kini ia butuh waktu istirahat. Biarlah kita tinggalkan dia di kamar." Setelah meninggalkan kamar Nelufer bersama sang ibu, lagi-lagi lelaki itu mengurung diri di ruang kerja. Merenung juga memikirkan bagaimana menyenangkan hati sang adik, namun tak menempatkan dirinya pada masalah. "Nelufer, kakak akan melindungimu.
ucapnya terdengar memikul beban berat. Di tempat lain, Cassandra tengah duduk santai di teras rumah. Ditemani oleh Alin yang ia minta menginap di rumah itu. Entahlah sejak kapan Cassandra merasa kesepian, sungguh bertolak belakang dengan karakternya. "Alin, apa kau tak pernah punya kekasih?" tanya Cassandra. Alin menggeleng lemah, sedang mulut enggan menjawab. "Tidak pernah. Kenapa? Apa kau pernah tersakiti?" cerca Cassandra malah penasaran. "Tidak, dulu saya bertunangan, tetapi tunangan saya meninggal karena sakit," ungkap Alin akhirnya bercerita. Oh, Cassandra nyaris tak percaya dan penyesalan selalu datang di akhir. Andai rasa ingin tahu itu tak menghasut dirinya, ia akan memilih bungkam, tak mengusik luka masa lalu. "Apa Nona memiliki kekasih?" timpal Alin bertanya setelah mengakhiri kisah cintanya yang tragis. Sembari melempar senyum, Cassandra mengaku jika ia tidak pernah memiliki kekasih. "Bagaimana Nona tak memiliki kekasih? Nona cantik dan mapan." Ada ketidakpercayaan di raut wajah Alin. "Itu tak ada yang menarik di hati," terang Cassandra. Tiba-tiba Alin terpingkal geli. Sungguh Cassandra dibuat kebingungan. Bertanyalah ia. "Artinya kita sama-sama sebatang kara di sini." "Ya benar, betapa kejamnya takdir," sambung Cassandra turut meratap geli. "Siapa bilang hanya kalian berdua? Aku pun tak memiliki kekasih." Tiba-tiba Farshad muncul di hadapan mereka berdua. Entah kapan datangnya. Juga bagaimana deru mobil tak tembus di telinga mereka. Itu membuat Cassandra keheranan. "Apa yang membuatmu kesini?" tuntut Cassandra. "Aku membutuhkan bantuanmu," ungkap Farshad. "Bantuan?" Sepertinya Cassandra menaruh curiga. Dan benar saja, kala mulut laki-laki itu melanjutkan, kecurigaan terbukti adanya. Tegas Cassandra menolak. Ya, sampai detik ini, ia tak mau predikat jomblo yang selama ini disandang, rusak, dan berganti menjadi pelakor. "Ayolah, aku terpaksa mengadakan acara itu karena sepupuku. Jika aku seorang diri, mereka akan membidik diriku," pinta Farshad memelas. "Apa urusannya denganku?" tolaknya dengan kekeh. "Aku terpaksa mengatakan kau adalah kekasihku." Bola mata Cassandra mendelik kaget, sedang mulut menganga. Sungguh itu membuat Farshad tak nyaman, tak mau mendapat omelan juga penolakan. Ia pasang wajah termelas yang ia miliki. "Please," ucapnya dengan dua tangan memohon dengan sangat. "Lantas bagaimana dengan Alin? Tak mungkin aku meninggalkan dia seorang diri di rumah ini," tolak Cassandra dengan tegas. "Biarkan dia ikut." Oh, apa? Sungguh tekad Farshad tak bisa dipatahkan. Meski sempat beradu mulut, pada akhirnya wanita itu bertekuk lutut. "Oke, tunggulah di sini. Dilarang masuk." Segera Cassandra bawa Alin masuk. "Nona, biarkan saya di rumah saja," tolak Alin. "Kamu yakin sendirian? Saya lebih yakin tinggal di sini daripada turut serta." "Tapi Alin, tenanglah, cepat Nona bersiap." Ya, mau bagaimana lagi? Cassandra tak bisa memaksakan diri. Jadilah, pada akhirnya ia keluar seorang diri, mendatangi Farshad di luar sana yang telah menunggu. "Loh, mana Alin?" tegur Farshad, celingak-celinguk mencari keberadaan Alin. "Sudahlah, dia tak mau," sahut Cassandra, menarik tangan Farshad, memaksa lelaki itu bangkit dari duduknya. Jadilah hanya berdua saja. Mereka meninggalkan rumah, menuju sebuah tempat makan kalangan menengah atas di daerah itu. "Oh, siapa nama pemuda itu?" tanya Farshad tiba-tiba. "Naif, ada apa?" "Hubungi dia, aku rasa tambah banyak peserta tambah seru." "Apa itu tidak masalah bagi kelas kalian?" "Yang salah jika seseorang mengacau di acara yang aku buat. Aku tuannya, jadi terserah siapa yang ingin aku undang." Terbungkam sudah untuk terus mendebati pria itu. Alih-alih mengiyakan, ia hubungi Naif. "Ya Nona, apa kau butuh driver?" tanyanya di sambungan. "Tak, datanglah ke Palem Restoran. Aku dan Farshad mengundangmu," ungkap Cassandra.
Mengundangku, sungguh naif tak percaya. Ya, bersiaplah, panggilan pun diakhiri. Mereka yang telah diundang terdiri dari kerabat dekat bersama dengan pasangan mereka. Anggaplah itu semacam acara sosialita muda-mudi di sana. Saat Farshad serta Cassandra tiba, terlihat 3 pasang kekasih tengah asyik mengobrol di meja panjang. Serempak mereka berpaling menyambut penuh tanya Farshad serta Cassandra. "Wah, Farshad, kau ingin berpamer?" goda seorang pria memakai baju warna merah marun. "Apa kau iri padaku?" balas Farshad menanggapi dengan gelak tawa. Cassandra sendiri merasa tak nyaman, mungkin karena terbilang baru dan masih asing. Di tempat lain, malam itu Azad juga memiliki agenda. Namun bukan untuk menghadiri acara Farshad. Mereka tak saling mengenal, hanya sekedar tahu. Teringat akan sikap uring-uringan Nailufer, tergerak hatinya untuk menghibur sang adik. Walau hasil tak bisa ditentukan, apakah itu akan mengusir mood jeleknya atau tidak. Nailufer panggilnya sembari membuka pintu kamar. Ia yang tak suka Azad masuk begitu saja, seakan kamar itu miliknya, menatap sinis. Sedang mulut tak mau menyahut. "Apa yang kamu lakukan di kamar ini?" tegur Azad. "Tak ada," sahut Nailufer. Sebenarnya ia merasa bosan, tapi apa yang bisa diperbuat? Berkata jujur hanya akan mengundang rentetan pertanyaan, dan itu sungguh menjengkelkan. "Dandanlah yang cantik, mari kita keluar," terang Azad. Seketika sikap dingin Nailufer terpancing oleh ajakan itu, meski raut wajah masih ditekuk kesal sebagai kamuflase. "Kemana?" tanyanya menaruh curiga. "Temani kakak bertemu seorang rekan bisnis." Setelahnya terserah Nailufer ingin kemana. "Sungguh?" "Iya, bersiaplah, aku tunggu di bawah." Selepas berkata demikian, Azad lekas menghilang dari kamar. Sedang Nailufer langsung bersiap diri, selang tak seberapa, dengan dress terusan warna pink pastel, model Empire yang panjangnya hingga sejengkal di bawah lutut. Keluarlah ia dari kamar. "Aku sudah siap," Nailufer bersuara lantang. Bahkan sang ibu pun dibuat menoleh. Senyum bahagia tergambar di wajah wanita itu. "Bersenang-senanglah," serunya melepas mereka pergi. Azad hanya membalas dengan seutas senyum. Selebihnya ia bawa Nailufer segera meninggalkan rumah. "Kenapa kakak mengajakku?" tanya Nailufer sewaktu mobil telah meninggalkan kediaman ibu Konita. "Bosan sendiri," jawab Azad singkat. "Maka carilah kekasih hati," celetuk Nailufer spontan. Azad seketika menoleh. Ia tatap sang adik tak percaya. Mengerti ia telah tersilap kata, Nailufer cepat-cepat menambahkan, mengoreksi pernyataannya barusan. "Apa kakakku ini tak memiliki ketertarikan terhadap wanita?" batin Nailufer bertanya-tanya, dan itu cukup beralasan. Sepanjang yang ia tahu, Azad tak pernah memiliki kekasih. Bicara pada wanita pun nyaris tak pernah. Itu tidak termasuk asisten rumah serta orang yang bekerja padanya. Mereka adalah pengecualian. Ia masih berbicara meski seperlunya saja. Dan pada akhirnya kebisuan mengantar mereka pada tujuan. Masih dengan gaya minim bicara, Azad ulurkan tangannya pada Nailufer. Masuklah keduanya tenang. Juga tak ada tegur sapa, hanya bola mata Nailufer bergelir mengamati suasana di dalam. "Bagaimana menurutmu?" tanya Azad, menarik kursi bagi Nailufer. "Lumayan. Ini bukan meja kita, tapi tak apalah duduk di sini. Kakak malas berada dalam ruangan seolah tersisihkan dari kehidupan sosial," ungkap Azad. Sahut Nailufer masih fokus mengamati suasana. Selang beberapa saat kemudian, Naif yang turut diundang akhirnya sampai juga. Sebelum memasuki restoran tersebut, lebih dulu ia hubungi Cassandra. Sungguh ia tak percaya diri berada di kelas sosial berbeda, seolah berbeda alam. "Oh, aku jemput kau," kata Cassandra cukup peka. Setelah undur diri sejenak, ia lekas menghampiri Naif di luar. Ia bawa pemuda itu masuk. Tak disangka mata Nailufer
yang tak mau diam menangkap keduanya. Kekesalan kembali mencuat ke permukaan hati. Mungkinkah ia marah atau cemburu melihat keakraban yang dipertontonkan oleh Naif serta Cassandra? Bisa jadi. Sebenarnya seperti apa hubungan mereka berdua? Batinnya berkata, sedang mata tak mau kehilangan pandangan. Hingga mencapai meja, termasuk saat pria itu menyalami mereka, pandangan Nilofer enggan berpindah. "Nilofer," tegur Azad, kala tak sengaja menciduk Nilofer. Cepat-cepat Nilofer palingkan pandangan. Namun rasa penasaran telah mencolek batin Azad. Bola matanya bergerak, melirik meja seberang. Sayang, belum dapat jawaban, tiba-tiba seorang datang menghampiri. "Tuan muda, tamu yang Anda tunggu telah datang," ucapnya setengah berbisik. "Oh, mari kita menyambutnya," jawab Azad seketika berpaling. Lalu bangkit dari kursi dengan cepat. Nilofer pun terpaksa mengakhiri pengawasannya. Bersama-sama mereka memasuki sebuah ruangan khusus yang mungkin diperuntukkan untuk tamu penting atau semacamnya. Sedang tempat Farshad mengadakan acara kumpul-kumpul berada di luar. Ya, itu hanyalah pertemuan biasa. Pertemuan memamerkan wanita-wanita mereka. "Farshad, bagaimana kau bisa terjebak di geng seperti ini?" bisik Cassandra. "Itu ulah sepupuku," ungkap Farshad kesal. "Jika aku tampil seorang diri, ia akan bergosip di kalangan keluarga dan menghasut ayah ibuku. Menyebalkan bukan?" imbuhnya. "Oh, Dokter Cassandra, jadi kamulah yang dibicarakan Farshad selama ini?" tanya seorang, meminta konfirmasi terbuka. "Ya, itu saya. Apakah gosip menyebar terlalu cepat di tempat ini?" timpal Cassandra. Tak ada satupun di antara mereka yang menimpali, termasuk Naif. Ia lebih memilih duduk tenang sebagai penonton. Beruntung, makanan yang dipesan akhirnya datang juga. Lega sudah data Cassandra, terlepas dari sidang terbuka. Dan alih-alih menghindari pertanyaan kembali mencuat, ia sibukkan diri menyantap makanan. Sesekali melempar tanya seputar hidangan baru baginya pada Farshad dan Naif. Di tengah asyiknya obrolan di meja itu, Farshad tak sengaja menangkap Azad berjalan bersama Nilofer keluar dari ruang khusus. Spontan ia senggol Cassandra, membuat wanita itu turut berpaling. "Itu top 3, bisik Farshad. Di sebelah Naif mendengarnya. Rasa penasaran pemuda itu mengalihkan pandangan, dan Nilofer menyibak matanya. "Wanita itu," serunya dengan alis menyatu ketat. "Mau aku kenalkan padanya?" goda Farshad. "Jangan ngaco kamu," balas Cassandra. Sayang, tak didengarkan. Setelah mengumpulkan keberanian, bangkitlah Farshad. Melangkah penuh percaya diri menghampiri Azad, tepatnya menghadang langkah pria itu. "Hai, perkenalkan, saya Farshad. Bukankah kamu tuan muda dari keluarga Yamin?" sapanya, tak sungkan mengulurkan tangan. Azad tak langsung menyambut. Sebaliknya, pupil matanya bergulir, melirik meja seberang. "Bagaimana Anda mengenal saya?" tanya Azad, akhirnya menyambut uluran tangan itu. "Siapa yang tak tahu Anda di daerah ini?" balas Farshad dengan senyum. "Oh, jika berkenan, saya mengundang Anda bergabung," lanjutnya. Lagi-lagi Azad tak langsung menjawab. Ia toleh itu meja untuk kedua kalinya. Nilofer pun turut menoleh, lebih tepatnya menatap Naif di antara mereka. "Kakak, aku rasa seru juga," ucap Nilofer, tertarik bergabung. "Begitukah? Oke, mari bergabung." Akhirnya Azad pun menerima undangan Farshad. Meski sebenarnya ia tak suka kumpul-kumpul tak jelas semacam itu. Farshad dengan senyum serta dada membusung kembali dengan membawa Azad serta Nilofer. "Perkenalkan, ini tuan muda keluarga Yamin." "Siapa yang tak kenal tuan muda ini?" timbal seorang, membuat canggung Azad. Tidak mau terkesan menjaga jarak atau semacamnya. Dengan tulus, Azad mengulurkan tangan satu persatu, tak terkecuali Naif serta Cassandra. "Cassandra," Azad balas pria itu melempar tatapan.
Naif di sebelah sibuk menenangkan perasaan yang tiba-tiba bergejolak. "Apa nona cantik ini pasangan Anda?" Senyum lebar dipertontonkan oleh Azad seraya menyahut. "Dia kekasih kecil saya, maksudnya adik saya." Berikutnya, mengikuti jejak sang kakak, Nailufer pun menyalami mereka bergantian, tak terkecuali Naif. Cassandra di samping mengamati tatapan tak biasa keduanya. Naif, Nailufer, demikian mereka bersikap asing dengan begitu rapi di hadapan yang lain, tetapi tidak bagi Cassandra. Gatal rasanya itu mulut, ingin menegur, namun akal masih cukup waras, dan alhasil ia pun berlakon tak mengenal seperti yang dikehendaki oleh dua orang tersebut.